saya Arfansyah Putra dengan NIM 25071005058. Nah, pada saat ini saya sedang mengampu mata kuliah himpunan dan logika matematika yang diampu oleh dosen Ibu Ulan dari SPD MPD. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan cara menjawab soal himpunan logika dan matematika. Nah, langsung saja terdapat pada soal jika pengunjung banyak, maka toko akan ramai. Nah, jika toko ramai, maka penjualan meningkat. Nah, lalu penjualan menurun. Pertanyaannya, kesimpulan dari ketiga pernyataan itu ialah, nah, jadi untuk menjawab soal tersebut, yang pertama kita lakukan ialah membuat simbolisasi atau yang bisa disebut dengan memberikan simbol logika pada pernyataan-pernyataan tersebut. Nah, pada kalimat pertama, jika pengunjung banyak, maka toko akan ramai. Nah, di sini kita dapat menuliskan ini pernyataan satu. Nah, lalu untuk yang kedua, jika toko ramai, maka penjualan meningkat. Ini dapat kita tulis menjadi pernyataan dua. Nah, untuk penjualan menurun ini dapat kita menjadikan pernyataan tiga. Nah, lalu yang kita lakukan ialah memberikan simbolisasi pada pernyataan-pernyataan tersebut. Nah, pada pernyataan pertama dapat kita berikan simbolisasi pada pengunjung banyak. Pengunjung banyak ini dapat kita simbolisasikan dengan huruf P. Nah, lalu untuk pernyataan yang kedua dapat kita tuliskan toko ramai, dapat kita simbolisasi menjadi Q. Nah, lalu untuk simbolisasi berikutnya kita dapat tuliskan di penjualan meningkat, yaitu R. Nah, berikutnya dapat kita nampak kok tengok. Selanjutnya kita ubah kalimat tersebut menjadi logika formal. Nah, pada pernyataan pertama dapat kita ubah menjadi P implikasi Q. Kenapa menggunakan implikasi? Karena syarat untuk menggunakan implikasi terdapat pada soal yang berbunyi jika maka. Nah, maka kita akan menggunakan implikasi pada pernyataan satu atau premis satu. Nah, selanjutnya pada pernyataan 2 atau premis 2 dapat kita tuliskan logika matematikanya ialah Q implikasi R. Mengapa? Karena terdapat pada pernyataan 2 atau premis 2 jika maka juga, seperti pada soal nomor 1, pada pernyataan nomor 1. Nah, lalu selanjutnya untuk pernyataan nomor 3 atau premis 3, penjualan menurun. Nah, dapat kita lihat pada penjualan meningkat simbolisasinya adalah R. Nah, maka untuk penjualan menurun kita tinggal negasikan saja menjadi negasi R. Untuk premis 3. Nah, selanjutnya kita selesaikan dulu premis 1 dan premis 2. Terdapat premis 1 berbunyi jika P maka Q, dan premis 2 jika Q maka R. Maka kesimpulan dari argumentasi dari premis 1 dan 2 ialah jika P maka R. Mengapa? Karena kedua Q ini sama, sehingga
dapat kita tuliskan jika Pi maka R. Nah, selanjutnya karena terdapat pada premis 1 jika Pi maka Q dan premis 2 jika Q maka R, maka argumentasi ini berbentuk silogisme hipotetis yang dimana dari kesimpulan dua premis tersebut, dari premis 1 dan premis 2, dapat kita simpulkan menjadi jika Pi maka R. Nah, selanjutnya dari kesimpulan tadi kita buat argumentasi baru jika Pi maka R. Nah, selanjutnya untuk premis 2 nya kita ambil dari premis 3 tadi, yaitu lingkaran R. Jadi, dari kedua premis tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya kedua argumentasi ini berbentuk modus tollens, yang dimana jika kita simpulkan kedua premis ini menjadi lingkaran P. Maka kesimpulannya ialah dari premis P Nah, maka kesimpulan dari premis P ialah pengunjung banyak. Maka lingkaran P sama dengan pengunjung tidak banyak. Nah, inilah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai himpunan dan logika matematika. Mohon masukan dan sarannya. Terima kasih.